Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun wal mu'minun, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat dan kesempatan. Semoga niat ikhlas kita dalam thalabul ilm diterima Allah Subhanahu wa taala. Tema kita malam hari ini adalah kemaksiatan dan dampak negatifnya, ya. Bapak Ibu rahimahullah, perbuatan dosa, ya, perbuatan maksiat itu memberi pengaruh yang besar, ya, serta efek yang sangat berbahaya bagi individu maupun masyarakat, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam firman-Nya surat Thaha ayat 121. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa adamu rabbahu faghawa. Wa asa, dan telah berdurhaka, bermaksiat Adam rabbahu, terhadap Rabbnya, lalu apa? Faghawa, maka dia kemudian tersesat saat itu. Tsumma ijtabahu rabbuhu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memilihnya. Fataba alaihi, maka dia, ya, menerima taubatnya, wahda, dan memberikan hidayah. Lalu Allah berfirman, qala ihbita minha jami'a. Qala, Allah berfirman, ihbita, keluarlah kamu semua, atau turunlah kamu berdua, minha, dari surga, jami'a. Ba'dukum li ba'din adu, karena sebagianmu menjadi musuh sebagian yang lain. Fa imma ya'diyanakum minni huda, maka bila datang kepadamu petunjuk dariku, ya, lalu famanittaba'a, barang siapa mengikuti hudaya, petunjukku, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'radu an dzikri, akan tetapi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari perintah Allah, ya, fa inna, maka sesungguhnya lahu ma'isyatan danka, baginya kehidupan yang sempit. Jadi maksud berpaling di sini maksudnya bermaksiat. Ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ma'isyatan danka, kehidupan yang sempit, sumpek, ya. Wa nahsyuruhu, lalu kami kumpulkan, ya, akan kami kumpulkan dia, ya, orang yang berpaling dari Allah tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Qala, lalu dia protes, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu kami melihat, di dunia melihat. Qala, Allah berfirman, kadzalika, demikianlah, atatka, telah datang kepadamu, ayatuna, ayat-ayat kami, fanasitaha, maka kamu melupakan ayat-ayat kami.
Jadi petunjuk Allah, peringatan Allah, ya, itu diabaikan. Batasan-batasan Allah dilanggar. Akhirnya dia bermaksiat. Ya, bermaksiat kepada Allah. Wa kadzalika, dan demikian juga al-yauma, pada hari ini, tunsa, kamu dilupakan. Ini protesnya orang yang i'rad an dinillah, yang antikrillah, dia berpaling dari Allah tadi. Wa kadzalika, dan demikian juga najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu abqa. Kata Allah SWT, dan begitu pula, ya, kami membalas orang yang melampaui batas, durhaka, maksiat kepada Allah, dan tidak percaya terhadap ayat-ayat kami. Wala yu'minu bi ayatina wala adzabul akhirah, dan sesungguhnya azab di akhirat itu asyaddu, lebih berat, wa abqa, dan lebih kekal. Berat, Pak, ya. Jadi ini dalil ini, ya, banyak pelajaran. Intinya di akhir-akhir ayat itu Allah memberikan peringatan keras bagi pelaku kemaksiatan atau kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi ayat ini menyebutkan beberapa efek negatif, ya, yang ditimbulkan akibat perbuatan maksiat. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa akibat yang ditimbulkan karena perbuatan maksiat itu tadi adalah kesesatan, yang merupakan sebuah kerusakan. Seakan-akan Allah berfirman, barang siapa mendurhakai Allah, maka Allah akan merusak kehidupannya di dunia. Ini di dunia, Pak. Belum di akhirat. Maka Allah berfirman, famanittaba hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu, dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan dia tidak akan celaka. Ini jaminan kalau kita mengikuti Al-Quran, petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan tersesat. Tapi mafhum mukhalafahnya, orang Jawa bilang kosok baleni. Kalau dibalik, siapa yang tidak mengikuti petunjukku, dipastikan dia akan yadillu wa yashqa, ya, tersesat dan celaka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna maka sesungguhnya lahu baginya ma'isyatan, yaitu kehidupan atau penghidupan dzonka, yang sempit. Maksudnya apa? Dia akan mendapatkan kesengsaraan dan kesusahan, ya. Kata Ibnu Katsir, di dunia dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman, ya. Hatinya gelisah, yang diakibatkan kesesatannya. Meskipun secara dohir dia nampak enak, ya, dohirnya nampak begitu enak, mungkin pakaiannya bagus, ya, apa yang dia pakai, apa keinginannya tercapai, dia bisa memakan, mengkonsumsi jenis makanan apa saja yang ia inginkan, bahkan dia tinggal di tempat di mana saja yang dia inginkan, ya. Selama ia belum sampai kepada keyakinan dan petunjuk, maka hatinya akan senantiasa gelisah, akan senantiasa bingung, ragu, dan terus ragu. Nah, inilah yang dimaksud bagian daripada kesempitan itu. Mungkin sebenarnya kalau mau jujur banyak, Pak, orang yang rumahnya luas tapi terasa sempit, ya.
Jadi suami ketemu istri nggak ada senyumnya, kayak horor terus. Rumah itu kayak horor. Ya. Ya. Karena apa? Karena al-i'rad an dzikrillah, berpaling dari Allah. Makanya kalau berpaling dari Allah itu sumpek, ya. Banyak masalah dan tidak bisa menyelesaikannya. Kata Umar bin Khattab itu, alaika dzikrullah, ya. Hendaklah kamu itu mengingat Allah, fa innahu syifa, karena mengingat Allah itu syifa, obat. Karena di dalam zatnya Allah itu terdapat kesempurnaan. Sedangkan wa iyyaka dzikran nas, jauhilah kamu terlalu banyak mengingat manusia, karena dalam diri manusia itu banyak ketidaksempurnaan, ya, banyak keruwetan. Jadi kalau kita sibuk berinteraksi dengan sering berinteraksi dengan banyak manusia, itu tidak menjadikan diri kita ini tenang. Tapi kalau kita sibuk mengingat Allah SWT, maka diri kita akan tenang. Sebagaimana firman Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka tatmainnul qulub, hati itu menjadi tenang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Alangkah sering kita mendengar orang yang memiliki harta yang sangat banyak, tapi Pak, mati bunuh diri, ya. Kemarin naudzubillah min dzalik, seorang pedagang material bangunan di daerah mana kemarin? Di berita itu mati gantung bunuh diri, juragan material bangunan di mana kemarin? Sidoarjo, di mana Pak? Bukan di sini, Jawa Timur. Terlalu jauh Pak, ke Jepang. Ya. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal itu? Ya. Penyebabnya adalah sempitnya kehidupan yang menderanya akibat apa? Al-i'rad an dzikrillah, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingat Allah, seberapa besar pun masalah kita, maka Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan kita, Allah mampu mengurai semua masalah. Tapi kalau orang sudah berpaling dari Allah, dia sudah tidak bisa minta bantuan siapa lagi. Akhirnya semuanya jadi sempit, ya. Ya, bundel, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Wa man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, fa huwa fil akhirah, maka niscaya di akhirat nanti a'ma, dia akan lebih buta, wa adallu sabila, dan lebih tersesat dari jalan kebenaran. Jadi kalau buta fisik Pak, itu belum seberapa. Tapi kalau buta hati, ya, tidak mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan jauh, wah ini nanti kalau orang buta fisik, buta matanya di dunia, tapi hatinya itu tidak buta, di akhirat dia tidak buta. Tapi sebaliknya, di sini dikatakan biarpun zahirnya itu matanya sehat, ya, tetapi hatinya buta, maka di akhirat dia dikumpulkan dalam keadaan buta, ya. Dan dia akan dibiarkan di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala, mereka mengadu kepada Allah, Rabbi, Rabbku, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira,
padahal dulu aku telah melihat. Qala, Allah berfirman, kadzalika, itulah, ya, seperti itulah, demikianlah, atatka, telah datang kepadamu. Di sini menggunakan fiil madhi. Telah tiba kepadamu ayatuna Al-Quran, kalau kita, ya, jadi ayat-ayat kami kalau kita berarti ada di dalam Al-Quran itu. Fanasita, kamu lupakan Al-Quran itu, gak pernah dibaca, ya. Dipajang di lemari saja, tinggi jimat. Ya kan, ayat kursi nggak dibaca, tapi beli apa itu namanya, poster figura, di figura bagus, ayat kursi cuma dipajang aja, nggak pernah dibaca, ya, dikiranya bisa dibuat jimat itu. Oh, tak taruh sini nanti ya maling nggak berani masuk gitu ya. Oh, malingnya hafal ayat kursi yuk. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Wa kadzalika, dan demikian juga al-yauma, pada hari ini, tunsa, kamu yang melupakan ayat Al-Quran tadi kemudian kamu tunsa, dilupakan, tidak direken oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, kata tunsa yang artinya dilupakan adalah maksudnya ia dibiarkan di dalam neraka sebagai balasan yang setimpal. Ya, jadi balasan itu sejenis dengan perbuatannya. Dia melupakan syariat Allah di dunia. Jadi di dunia nggak mau mengikuti perintah Allah, ngikuti hawa nafsunya. Ya, apa yang selera sesuai dengan selera hawa nafsu dilakukan. Tidak peduli di situ ada batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara aturan atau syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu diabaikan. Maka ya Allah melupakan orang tersebut, ya, dibiarkan berada di dalam neraka. Ya, wal a'yadu billah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mari kita perhatikan pula pengaruh, ya, tadi bicara kita tentang kemaksiatan, ya, kedurhakaan. Pengaruh atau efek dari perbuatan maksiat. Dalam Al-Quran dikatakan wa id qultum ya Musa, wa id qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata ya Musa, wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak akan pernah bisa bersabar ala ta'amin, ya, tidak tahan dengan satu macam makanan saja, ya, ala ta'amin wahidin, maka fada'ulana, mohonkan kepada fada'ulana rabbaka, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami, yukhrij, agar Allah mengeluarkan lana untuk kami, mimma, dari apa-apa, tumbitul ardu mim baqliha, yang tumbuh, ya, dari bumi, mim baqliha, berupa, di sini dikatakan mim baqliha wa kithaiha wa fumiha wa adasya wa basoliha, jadi sayur mayur, ya, ketimun, bawang putih, kacang, ya, bawang merah. Maka kemudian Musa berkata, Musa berkata, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, apakah kamu meminta ganti, ya, sesuatu yang meminta ganti dengan sesuatu yang lebih rendah kualitasnya dari yang baik tadi, ya, ihbitu misron, ya, fa innalakum ma sa'altum, pergilah kamu ke suatu kota, pastilah kamu memperoleh apa yang kamu minta, fa innalakum ma sa'altum, wa duribat alaihimudz zillatu, dan mereka lalu ditimpakan kenistaan dan kehinaan, wal maskana, ya, adzillah wal maskana, wabau, serta mereka mendapatkan bighadabi minallah, kemurkaan dari Allah, dzalika, ya,
Dzalika, hal itu terjadi bi annahum, karena mereka kanu yakfuruna, mereka mendustakan, mengingkari bi ayatillah, mereka ingkar dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna, dan mereka membunuh an-nabiyyin, para nabi bi ghairil haq, tanpa alasan yang benar. Dzalika, dan itu, ya, demikian itu terjadi bima asau, karena mereka selalu berbuat durhaka, maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Nah, ayat ini memuat beberapa akibat yang ditimbulkan karena perbuatan maksiat. Di antaranya, pertama, Allah telah menetapkan kehidupan yang rendah buat mereka. Karena mereka menghendaki hal itu, maka terwujudlah apa yang mereka minta. Fa innalakum ma sa'altum. Mereka menukar madu dan salwa. Ya, salwa itu sejenis burung puyuh. Ya. Ini madu itu kan sesuatu yang lebih berharga. Mereka menukar dengan sayur mayur, dengan mentimun, dengan bawang putih, dan seterusnya tadi. Yang kedua, ditimpakan kepada mereka kehinaan. Ya. Bahkan mereka, bukan itu saja, mereka ditimpakan maskana, yaitu kefakiran dan kehinaan. Dari kata miskin, ya. Allah telah menetapkan hal itu bagi mereka. Yang ketiga, kandungannya, mereka akan kembali kepada Allah dengan menanggung kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faba'u bi ghadabim minallah. Maka kita disuruh merenungkan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 24, ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Falyahdhar, hendaklah waspada, atau hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi an amrihi, menselisihi perintah Allah. Apa? Antusibahum, mereka hendak ditimpakan musibah berupa fitnah, malapetaka. Jadi konsekuensi orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah, kalau syariat itu juga bagian dari perintah, ya kan? Mereka akan ditimpa musibah. Di sini menggunakan fi'il mudhari', antusibahum fitnah. Mereka akan ditimpa orang. Jadi sesuatu yang dikhawatirkan adalah bagi orang-orang yang menyelisih perintah Allah itu, ya, jadi menyelisih syariat Allah, antusibahum fitnah, mereka akan ditimpa fitnah, ya, di dunia. Atau kalau tidak terjadi di dunia, an au yusibahum, mereka akan ditimpa azabun alim, azab yang pedih di akhirat. Nah, kata yukhalifu an amri, maksud menyelisihi perintah di sini, an amrihi, perintah Rasulullah SAW adalah menyeleweng dari perintahnya. Ya, akibat yang ditimbulkan dari fitnah, musibah, yaitu meliputi kemurtadan, kematian, keguncangan, kesusahan, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ada seorang laki-laki datang kepada Zubair bin Bikar, ya. Dia berkata kepada Zubair, wahai Abu Abdillah, dari manakah saya mulai berihram? Maka Zubair menjawab, dari Dzul Hulaifah, yaitu suatu nama tempat. Dari tempat mulai berihramnya Rasulullah. Lalu orang tadi berkata, saya ingin berihram dari masjid. Jadi menyelisihi. Abu Abdillah berkata, janganlah Anda melakukannya.
Lalu orang tadi berkata, saya ingin berihram dari masjid, dari dekat kubur itu. Lalu Abu Abdillah berkata, janganlah Anda melakukannya, saya khawatir akan terjadi fitnah musibah pada dirimu. Orang tadi berkata lagi, fitnah musibah macam apa? Ya. Kata orang tersebut, saya hanya menambah beberapa mil saja. Abu Abdillah berkata, fitnah manakah yang lebih besar daripada pendapatmu yang menganggap bahwa engkau telah mencapai keutamaan yang telah ditinggalkan Rasulullah? Saya pernah mendengar Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya, pengaruh lainnya karena perbuat maksiat adalah ditenggelamkan. Ya. Allah menceritakan apa yang Allah lakukan terhadap kaum Nuh alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Nuh, di masa Nabi Nuh, ya, kaumnya itu karena tidak taat, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti petunjuk Nabi Nuh, ya, sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala, maka singkat cerita mereka ditenggelamkan, ya. Kata Allah, mimma khoti'atihim, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, ughriku, mereka ditenggelamkan, fa'udkhilu nara, lalu dimasukkan ke dalam neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zamannya Nabi Nuh itu, ya, terjadi hujan 7 hari 7 malam, tidak berhenti, Pak. Bayangkan, apalagi kalau sekarang sebuah kota semuanya beton, ya, semuanya beton, rumah diplester semuanya, ya, nggak ada resapan, nggak ada sumur resapan. Kalau hujan, jangan 7 hari 7 malam, hujan sehari semalam aja, Pak, Malang ini sudah, ya, di berita udah rame banjir, ya. Nah, ini 7 hari 7 malam hujan deras tidak berhenti, akhirnya terjadilah banjir, Pak. Lalu kemudian sebelumnya Allah sudah mengilhamkan kepada Nabi Nuh, buatlah kapal. Jadi Nabi Nuh itu buat kapal di tengah kampung, jauh dari laut, ditertawakan oleh masyarakat. Nuh kon kate lapon, dulinan opo. Ternyata orang tadi nggak tahu Nabi Nuh dapat ilham dari Allah, buatlah kapal, ya, karena akan terjadi banjir besar. Betul, akhirnya setelah kapal jadi, terjadi hujan, ya, 7 hari 7 malam, dan terjadilah banjir. Kemudian hanya sekitar 80 atau 81 orang ikut Nabi Nuh beserta beberapa hewan, dan Nabi Nuh mengajak anaknya yang bernama Kan'an, ya. Tetapi apa? Kan'an tidak mau ikut Nabi Nuh. Dia ingin usaha sendiri. Saya ingin menggapai gunung yang tinggi. Ternyata gunung yang tinggi juga tenggelam. Ya, jadi semua itu kalau yukhalifuna an amri yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun. Yang kita khawatirkan seperti ini, Pak. Makanya apa? Para ulama ini harus terus menasihati umara. Bila jalannya itu tidak sesuai dengan koridor Allah Subhanahu wa taala, harus diluruskan. Karena kalau tidak seperti itu, Pak, suatu bangsa, suatu masyarakat bila menyelisih daripada syariat Allah Subhanahu wa taala, ancamannya apa? Ya, antusibahum fitnah, bisa terjadi malapetaka di dunia, atau kalau tidak seperti itu, au yusibahum adzabun alim, disiksa di akhirat mendapat siksa yang berat. Nah, tadi ditenggelamkan, ya.
Kemudian akibat berikutnya atau dampak maksiat berikutnya adalah kehancuran suatu negeri, ya, kehancuran suatu negeri. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza aradna, dan bila kami menginginkan an-nuhlika, hendak menghancurkan, membinasakan qaryah suatu negeri, amarna, kami perintahkan, ya, mutrafiha, kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati Allah, fafasaku fiha, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, fahaqqa 'alaihal qaul, maka sudah sebatasnya berlaku terhadap mereka perkataan, ketentuan atau ketentuan kami Allah, fadammarnaha, lalu kami hancurkan negeri tersebut tadmiro, dengan sehancur-hancurnya. Ya, dulu negeri Sabak itu konon diceritakan negeri yang subur, Pak, gemah rifah loh jinawi. Jadi buah-buahan itu sampai apa bahasa Jawanya itu nelung, apa Pak, ngerembayung. Jadi buah-buahan itu masa ngelesreh sampai dasar-dasar. Makmur negeri Sabak, tapi kemudian Allah binasakan karena apa? Kedurhakaan, ya, kufur nikmat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini orang sekarang ini harus banyak belajar kepada orang-orang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu. Kita kemarin beberapa minggu yang lalu, ya, terjadi erupsi itu. Kalau bagi orang yang imannya itu aktif, Pak, dihubungkan dengan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, kita ini takut, ya, kita takut. Karena apa? Semua ini dalam skenario, dalam apa namanya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya warning buat kita, ya. Seperti erupsi, kenapa kok gak langsung dimuntahkan sebanyak-banyaknya terus setelah itu nggak terjadi lagi? Bahaya. Tidak hanya orang Pronojiwo yang kena, ya, orang Sekarpuro, orang Saujajar itu bisa kena semua itu. Yang jualan nggak jadi jualan. Jangan nantang Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dikeluarkan sedikit, ya. Itu kemarin kita lihat videonya, Masya Allah. Jadi di suatu desa itu 3 meter tertimbun apa erupsi itu, ya, 3 meter, Masya Allah, rumah aja tenggelam. Itu bagi kita yang nggak kena itu betul-betul peringatan, nasihat agar kita ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dampak berikutnya adalah berupa kehinaan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, bu'istu bisayfi, aku diutus Allah sebelum hari kiamat dengan membawa pedang, hatta yu'badallahu wahdah, sampai hanya Allah yang disembah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa ju'ila rizki, dan dijadikan rezekiku tahta dhilli rumhi, di bawah bayang-bayang tombak, ya. Wa ju'ila dhillah was-sagharu ala man khalafa amri, dan dijadikan kerendahan, kehinaan, ya, ala man khalafa amri, terhadap atau pada orang yang menyelisihi perintahku. Wa man tasyabbaha biqaumin, kata Rasulullah, dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, fa huwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut, ya. Jadi Allah di dalam hadis tadi
telah menetapkan kerendahan dan kehinaan bagi siapa? Orang yang menyelesaikan perintah Allah. Jadi durhaka sama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, dan rasulnya. Nah, begitu juga dalam hadis yang lain dikatakan idza tabayatum bil ina. Jika kalian tuh bertransaksi, berjual beli, dari kata ba'ayabiu tabayatum. Jika kalian berjual beli bil ainah dengan cara inah, wa akhadtum adnabal baqari, dan kalian memegangi ekor sapi. Jadi mananya cinta dunia ya, cinta peternakan mungkin ya, jadi sibuk dengan peternakannya, kemudian melupakan Allah ya, melalaikan syariat Allah. Waraditum bizar'i, kalian ridho ya, asyik dengan bizar'i, dengan cocok tanam. Wa taraktum al jihada, kalian tinggalkan perang. Maksudnya di sini jihad fisabilillah maksudnya. Maka apa yang terjadi? Sallallahu alaikum dzullah, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu, Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu hatta tarji'u, sampai kalian kembali ila dinikum, kepada agama kalian ya. Jadi taat patuh dengan aturan agama. Di sini akibat dari durhaka, maksiat ya, tidak tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sallallahu alaikumudzulla. Jadi Allah menimpakan kepada mereka kehinaan. Bahkan kehinaan itu tidak akan dicabut sampai mau kembali kepada agama. Ya. Wa may yuhinillahu, maka barang siapa dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lahu mim mukrim, tidak ada seorang pun yang bisa mengembalikan kehinaannya menjadi mulia. Ya. Tidak bisa ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu kalau kita bicara sejarah Pak ya, umat Islam tuh pernah dipimpin ya seorang khalifah ya. Di masa-masa dipimpin oleh seorang khalifah, agama diterapkan, kemudian kemakmuran merata ya, kemakmuran merata, keadilan merata dan sebagainya. Tapi pada akhir-akhirnya ya, pada akhir tahun 1924 itu ya, kemudian Allah mencabut kekuasaan dari seorang khalifah ya, dengan izinnya. Kemudian yang terjadi kehinaan, syariat Islam sudah lepas dari ya kaum muslimin. Akhirnya simbol-simbol Islam itu ya dibredeli ya. Kemudian hijab-hijab ya dirubah menjadi sekuler ya. Yang tadinya serba Islam dirubah menjadi sekuler. Bahkan azan-azan itu tidak boleh disuarakan ya. Ya, itu pernah terjadi ya di Turki Utsmani ya. Nah, kenapa hal itu? Itu berarti kan tadinya kemuliaan kemudian berubah menjadi kehinaan. Karena ya, pelan-pelan itu kedurhakaan kepada Allah itu terus berjalan, kemaksiatan kepada Allah terus berjalan, sampai akhirnya Allah cabut kemuliaan, kemudian Allah timpakan kepada mereka kehinaan. Kalau dulu mulia Pak, di masa ya pemerintahan Islam ya, di masa Khulafaur Rasyidin itu mulia ya. Ada seorang Yahudi di pasar menarik hijabnya seorang wanita, wah itu langsung diadili. Nah, sekarang kan
Ada wanita muslimah dilecehkan, ya, malah menjadi korban, tapi kaum muslimin jadi korban tapi tidak ada penyelesaian. Nah, hadirin rahimakumullah. Kata ulama, ya, ulama salaf, beliau mengatakan, Ibnul Jauzi, ya, seperti Ibnul Jauzi berkata dalam kitab Talbisul Iblis, ya. Oh, saya singkat, Pak, ya. Hendaklah setiap diri kita mengetahui bahwasanya pengaruh perbuatan maksiat itu tidak hanya terbatas pada pelaku itu sendiri, akan tetapi pengaruhnya akan menular kepada anak-anaknya. Mereka akan merasakan efek negatif, sebagaimana juga perbuatan taat akan menularkan pengaruh positif pada anak-anak. Jadi kita harus introspeksi, Pak, sebagai orang tua. Kenapa anak-anak kita itu nggak nurut, ya? Bisa jadi ada kemaksiatan dalam diri kita. Sebaliknya, biasanya kalau orang tuanya itu, ya, seperti orang-orang dahulu itu soleh, itu anaknya nurut, tidak terlalu banyak perintah. Karena apa? Dia sudah orang tua itu sebagai qudwah bagi anak, jadi figur teladan. Anak itu melihat orang tua, sehingga apa? Sejak kecil sudah diajari, orang tua ke masjid, anak ikut. Jangan malah ojo ikut. Jadi orang tua ke masjid, anaknya ya kemana masjid, aku ikut, ya. Karena anaknya masih umur 3 atau 4 tahun, takut ganggu, takut repot, jangan ikut loh. Akhirnya wis gak gelem yang masjid mana. Tapi ketika orang tua menjadi figur, menjadi qudwah bagi anak-anaknya, kalau udah pendidikan berbasis qudwah, kita nggak terlalu banyak memerintah, Pak. Jadi anak itu sudah melihat kita itu, dia ikut melakukan apa yang kita lakukan. Nah, wal yakhshal ladzina, hendaklah takut kepada Allah, lautaraku, kalau mereka meninggalkan min khalfihim, ya, dzurriyyah, keturunan setelah mereka, dhi'afa, yang lemah. Khafu, mereka takut, alaihim, ya, mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Falyattaqullaha, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, ya. Nah, ini pengaruh negatifnya. Adapun pengaruh positifnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amal jidaru, adapun dinding rumah itu, fakana li ghulamaini yatimaini, adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, fil Madinah. Wa kana tahtahu, dan di bawahnya, kanzun, ada harta benda simpanan, lahuma, bagi mereka. Wa kana abuhuma sholiha, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma, maka Rabbmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbik, dan mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Kemudian berikutnya, di antara efek negatif perbuatan dosa lainnya yaitu hilangnya anggapan dosa itu jelek. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat, lama-lama akan hilang persepsi bahwa maksiat itu jelek. Sekarang mohon maaf, laki perempuan dibiarkan boncengan yang bukan mahram, bukan istri, bukan siapa, bukan mahram. Akhirnya lama-lama menjadi tren, jadi biasa, wis gak apa-apa. Lah ini. Jadi pengaruh negatif kemaksiatan itu akhirnya hilangnya anggapan dosa itu jelek. Ya. Mohon maaf,
Orang korupsi ya setiap minggu ada update status tentang berita korupsi, yang ditangkap ganti-ganti ya. Akhirnya orang nganggap biasa. Ini kan luar biasa. Nah, Rasulullah SAW bersabda, innal mu'min, orang beriman itu idza aznaba dzanban, bila melakukan satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatun, maka akan ditorehkan di hatinya satu titik hitam. Ya. Sauda ya, nuktatun sauda. Fa in taba, jika ia bertaubat, wa naza dan berhenti, wastaghfar dan meminta ampun, sukila qalbu, hatinya menjadi mengkilat lagi. Ya. Mengkilat. Jadi kalau melakukan satu dosa, ada satu bintik hitam di hati kita. Dosa kedua tambah. Sering melakukan dosa, hatinya jadi hitam, bintik semua. Bila dia bertaubat dan berhenti dan meminta ampun, maka hati yang penuh dengan bintik hitam tadi, dia akan kembali bersih ya. Tapi tentu tidak sebersih semula. Sebagaimana cermin kalau kena bintik ya, setelah itu kita bersihkan kembali, mungkin tidak bisa bersih seperti semula. Wa in zadat, jika semakin sering berbuat dosa, maka titik-titik itu akan bertambah hatta ya ta'luwa qalbahu, sampai menutupi hatinya. Fadzalika ar-ron, itulah ron ya, alladzi dzakarallahu azza wa jalla, yang Allah sebutkan fil Quran, dalam Al-Quran. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hati-hati ya anak-anak muda. Jadi sekali kita bermaksiat, hati kita menjadi ada satu bintik hitam. Bermaksiat 2 kali, ada bintik hitam lagi. Semakin sering bermaksiat, hatinya jadi hitam. Maknanya apa? Tambah keras ya, tambah sombong, menolak kebenaran ya. Al-kibru batarul haq, sombong itu menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Ini terakhir ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan, setiap umatku akan dimaafkan, tentu saja kalau bertaubat ya. Illal muhajirin, kecuali orang-orang muhajirin. Siapa itu? Mujahirin. Siapa itu? Al-jahr, terang-terangan, pelaku maksiat dengan terang-terangan. Wa inna minal mujaharoh ya. Dan termasuk dalam mujaharoh, berbuat maksiat dengan terang-terangan, yaitu ayyak malar rajulu bilail, seseorang itu melakukan kemaksiatan di malam hari, amalan dengan kemaksiatan tertentu, summa yusbiha, kemudian dia berada di pagi hari, wa qad satarahullahu alaihi, padahal Allah sudah menutup aib tersebut, tapi apa? Fayaqula, dia kemudian mengumbar aibnya itu, ya fulan, wahai fulan ya, karena boloplek diceritani ya, karena teman plek diceritani, amiltul barihah, tadi malam aku melakukan kada wa kada, ini waqad ya, waqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi an. Jadi semalam aku melakukan ini dan itu, dia tidur semalam dan Allah menutupi perbuatannya. Lalu ketika memasuki waktu pagi, dia membuka tabir Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang bermaksiat dengan terang-terangan tidak akan mendapat
ampunan dari Allah. Ya, di sini dikatakan kullu ummati mu'afan. Setiap umatku akan mendapatkan dimaafkan kalau dia minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan bermaksiat malah dicerita-ceritakan. Hadirin rahimakumullah. Nah, terakhir dampak negatif maksiatan adalah melemahkan hati, ya. Ini adalah akibat yang paling mengkhawatirkan atas seorang hamba, ya. Hatinya lemah. Dosa akan melemahkan keinginan hati. Keinginan berbuat maksiat semakin menguat, sementara keinginan untuk bertaubat sedikit demi sedikit semakin melemah. Kalau orang sudah lemah, ya, orang sudah sering bermaksiat, hatinya lemah, ya, mau sholat berat, mau ngaji berat, apalagi bangun subuh berat, apalagi sholat tahajud berat, ya. Ini, ya, pengaruh negatif maksiat luar biasa. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan, ya. Allahumma ijtanibna anil munkarat dan seterusnya, ya. Doanya agar dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini hanya sekali, ya. Dan tentu saja kita ingin sekali hidup ini berarti, ya. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia rugi, ya. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, dia bangkrut. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia beruntung, ya. Baik, hadirin rahimakumullah, semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.